Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita masih diberi umur yang panjang dan kesehatan, dimana kita bisa melakukan pembelajaran secara online untuk menggantikan pembelajaran tatap muka yang terbatas karena kita masih dalam kondisi pandemi. Mudah-mudahan video yang Ibu kirimkan ini bisa menjadi alternatif pilihan untuk kalian melanjutkan pembelajaran di rumah. Hari ini kita sudah memasuki materi yang ketiga, bab ketiga, yaitu judulnya Qadha dan Qadarku. Qadha dan Qadarku, siapa yang masih ingat? Beriman kepada Qadha dan Qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Sekali lagi, beriman kepada Qadha dan Qadar itu adalah rukun iman yang ke-6. Beriman kepada Qadha dan Qadar artinya kita itu mempercayai Qadha dan Qadar yang telah ditetapkan Allah untuk kita semua. Lalu apa itu Qadha dan Qadar? Nah, biasanya bahasa sederhananya itu Qadha dan Qadar itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita itu mesti beriman kepada takdir yang ditetapkan Allah kepada kita. Tidak usah sedih, tidak usah bimbang, tidak usah gelisah. Jika Allah sudah mentakdirkan kita, maka terimalah dengan ikhlas, karena pasti ada hikmah di balik takdir-takdir yang Allah tetapkan kepada kita. Tapi ada takdir yang bisa kita rubah. Jadi tidak semua takdir itu harus kita terima begitu saja tanpa ada usaha. Nah, jadi ada takdir-takdir yang bisa kita rubah. Ya, untuk mengetahui itu, let's go, kita teruskan pembelajaran kita ke materinya. Nah, kita mulai dari pengertian dan perbedaan Qadha dan Qadar. Qadha itu adalah takdir yang ditetapkan Allah sebelum kita diciptakan. Biasanya disebut dengan zaman azali. Zaman azali. Zaman azali artinya takdir yang zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya alam semesta. Oh, berarti Bu, sebelum kita ini ada di dunia ini, sebelum alam semesta ini ada, takdir kita itu sudah ada. Seperti itukah? Ya, betul. Jadi takdir kita itu sudah ada, sudah tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum alam ini diciptakan Allah, disebut zaman azali. Jadi Qadha itu adalah ketetapan Allah sejak zaman azali terhadap makhluk-makhluknya. Nah, jadi takdir kita tuh sudah ada, lawas benar, sudah sebelum alam diciptakan kita sudah punya takdir masing-masing, ditulis Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, lalu Qadar pang Bu, apa Qadar? Nah, Qadar itu adalah takdir yang sudah terjadi pada diri kita. Nah,
Misalnya Junai misalnya. Nah, Junai lahir lahir dari mamanya yang ini, ujar Allah, abahnya yang ini, takdirnya rumahnya di sini, sukunya suku Banjar, berjenis kelamin laki-laki, bentuk rambutnya agak lurus, ada gelombang sedikit, kemudian berkulit sawo matang, berkebangsaan Indonesia. Nah, itu namanya qadar. Qadar itu takdir yang sudah terjadi saat kita ada di dunia. Lalu Bu, apakah takdir itu bisa dirubah? Nah, ternyata takdir itu ada dua jenisnya, dua macamnya. Pertama takdir mu'allaq. Coba kita besarkan. Nah, di sini takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq, takdir yang dapat dirubah dengan usaha kita atau ikhtiar. Misal, ulun boai kada pintar, ulun boai kada pendapatan belajar, tapi itu takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah dengan usaha pian. Caranya apa? Caranya ya belajar. Kada dapang orang nang pintar karena disambar petir, kada ada. Sambar petir tuh mati ai lagi. Kada ada orang nang pintar tiba-tiba ketika dia guring terus lalu dapat mimpi mbah bangun jadi pintar, itu kada ada. Atau misalnya mainan terus main terus lalu inya jadi pintar, itu kada ada juga. Jadi pasti ada usahanya, pasti ada pengorbanannya. Gasan nang inya kehendaki, hendak pintar, pasti inya belajar, pasti mainannya waktunya untuk mainan sedikit aja. Hendak pintar, pasti sudah waktu inya bekawanan sedikit aja, lebih banyak belajarnya daripada beramiannya. Atau lagi contoh berikutnya, hendak sugih. Nah, itu takdir yang bisa dirubah. Dengan cara apa? Cara kerja keras. Kerja kerasnya dengan cara yang halal, yang baik, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jangan hendak sugihnya secara instan, sugih secara cepat. Misalnya merampok, nah itu salah. Atau lagi hendak sugih lalu jadi babi ngepet misalnya, nah itu salah. Atau hendak sugih lagi menggaduh tuyul, itu cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Allah. Cara-cara orang hendak sugih ya bekerja dengan giat. Misalnya berdagang, silahkan berdagang, tapi berdaganglah dengan jujur, jangan hendak keuntungan aja. Diculasi orang, nah, itu salah juga. Misal jualan gula misalnya. Nah, timbangannya diandaki pemberat di bawahnya. Jadi gula nang sekilo itu ketika ditimbang pas sekilo. Padahal timbangannya itu ada dibuat pemberat di bawahnya. Jadi hilang seon 2 on nang dari sekilo tadi. Akhirnya banyak berujung. Lalu laka sugih. Nah, itu salah.
itu salah satu usaha atau ikhtiar yang salah. Jadi bujur-bujur aja, belajar betul-betul, bagawi bujur-bujur. Nah itu takdir yang bisa dirubah tadi. Jadi kecerdasan bisa dirubah dengan usaha pian. Apa usahanya? Iya belajar. Kemudian kemiskinan, miskin baik tapi berduit bu ai hendak sugih bisa boleh kawa dirubah takdir itu dengan usaha yang benar. Kada boleh menculasi orang. Kemudian apalagi nak orang nang garing nak kaina orang garing itu bisa dirubah takdirnya untuk menjadi sembuh dengan cara apa? Berobat. Obat jangan berdiam ja garing dirasakan garing kada kawa jadi harus obat. Umpamanya pang bu dalam usaha kami tuh usaha kami belajar tapi kada pintar-pintar. Usaha kami begawi tumbang-tumbang tapi kada sugih-sugih. Atau umpamanya orang garing berobat sudah kesana kemari kada sembuh-sembuh. Itu pang kayak apa bu? Nah, usaha terus karena itu tadi itu takdir yang bisa dirubah jar Allah. Artinya bisa kita merubahnya. Suatu saat kita akan menuai buah usaha kita. Kada mungkin kada ada hasilnya. Jadi pantang menyerah dan selalu berdoa lawan Allah. Ketika belajar ya Allah bukakan pemahaman ulun, kuatkan ingatan ulun, mudahan ulun cerdas, mudahan diberi ilmu yang bermanfaat sambil berdoa. Kemudian ketika kita berusaha hendak mencari duit, berdoa ya Allah berikanlah kelancaran rezeki, lapangkan rezeki, berilah rezeki yang halal dan berkah. Nah, orang nang garing berdoa ya Allah sembuhkan. Terus usaha selama kita masih bernafas, terus saja usaha. Insya Allah ada hasilnya. Nah kemudian yang kedua jenis takdir tadi dinamakan takdir mubram. Nah, takdir mubram. Takdir mubram ini takdir yang tidak bisa dirubah nakai. Tidak bisa dirubah. Ikam diciptakan Allah jadi lelakian. Kada kau berubah nak jadi binian. Nang kayak apa aja. Kada kawa berubah. Beoperasi pang bu, tetap lelakian. Tapi bu ay imbah beoperasi bungas benar bu ay. Asalnya lelakian inya. Imbah itunya beoperasi jadi bebinian bungas benar bu ay. Asa kada ada lagi tertinggal laki-lakinya tuh nah. Muhanya tuh bebinian benar sudah. Awaknya bebinian benar sudah. Tetap enak kayak lelakian. Nah jadi kan ada kisah tuh. Bencong nah menakuni Ustaz ya. Amonnya babinian kan meninggal almarhumah. Amun lalakian ustadz nang meninggal almarhum. Amun nang kayak kami nih pang ujar bencong tadi. Amunnya meninggal apa kiawannya sebutannya. Jadi jar ustadz aluminium. Saking kedadanya dalam Islam tuh nakai di antara laki-laki binian tuh kadada di antara tuh jelas laki-laki ya laki-laki, perempuan ya perempuan. Jadi tidak ada di keduanya itu tidak ada. Jadi kalau takdir sudah laki-laki ya terima takdir laki-laki, kada usah melain-lain kelakuan anak jadi bebinan kada usah. Karena lakas kiamat kita mun kayak itu. Amun jadi bebinian, alhamdulillah jadi bebinian kada usah anak bercita-cita jadi lelakian kada usah. Nah, amunnya kena lelakian anak jadi bebinian, bina anak jadi lakian atau parak mana sudah kita kiamat. Jadi kita terima aja takdir kita. Jadi lelakian alhamdulillah, jadi bebinian alhamdulillah. Nah, itu takdir yang tidak bisa dirubah. Kemudian apalagi takdir yang tidak bisa dirubah, jodoh kita.
Nah, karena amun sudah gonolan, sudah siap untuk menikah, nanti akan bertemu kita dengan pasangan hidup kita masing-masing. Oh, itu jodoh. Itulah jodoh. Nah, menikah kita. Menikah itu tadi. Kada bisa diubah-ubah atau tertukar jodoh kada kawa. Nang kayak di sinetron. Kada kawa lainan. Oh, ngi tap huruf ngini jar. Tap huruf ngini aturannya jodohku. Kada. Apa yang sudah ditetapkan Allah ke kita, itulah yang terbaik sudah. Terbaik. Jadi kada ada nang tap huruf tuh kada ada. Jodoh. Kemudian apalagi nak. Nah, ini kematian. Kada ada yang tahu kita sampai apabila Allah menitipkan ruh dalam tubuh kita nih. Ada orang garing benar sekalinya nang menggaduhnya nang meninggal berdahulu han. Ada tahu? Padahal nang menggaduhnya ini apa namanya orangnya rigas saja sehat walafiat sekalinya nang menggaduh berdahulu meninggal kada tahu kita. Kemudian kita kada tahu karena di mana kita ini meninggal kada tahu. Kalau pang apa namanya ada orang nang tolak haji, asalnya sehat walafiat sidin lah. Tolak haji sudah pas anak belikan ke Indonesia tiba-tiba saja kena serangan jantung sidin. Nah, meninggal sidin di Makkah. Nah, jadi padahal orangnya orang Banjar meninggal di Makkah bakubur di sana sidin. Nah, kada tahu kita di mana kita meninggalnya. Tapi yang bisa kita usahakan adalah kita bisa meninggal dengan cara yang baik. Kayak apa, Bu? Gawian yang baik-baik, jangan gawian yang buruk-buruk. Kalau pang umpamanya rahatan bejoget-joget, betiktok, nah pas di apa namanya dicabut malaikat Israel nyawa haratan bejoget, nah kada bagus kalau nah jadi kada usah pina bejoget-joget nang rancakan tuh ya seminggu sekali aja bejoget. Apalagi mbahnya kan ada tuh nang di mana di TV itu nah hendak merekam video TikTok biar dia di atas rumah pas haratan joget ta jajak kawat lampu setrum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, orangnya meninggal han rahatan bejoget orangnya nakai. Atau lagi rahatan apa bejudi umpamanya cinik bejudi, nah sekalinya datang malaikat Israel cabutnya lah Israel meninggal juga. Nah, mbahnya pulang rahatan mabuk umpamanya. Nah, minum obat banyak panar, obat apanya tuh ngarannya jinet. Nah, minum obat jinet banyak-banyak. Karena bulik kendaraan, terumpak tiang listrik, gugur, meninggal orangnya. Nah, kan nah caranya tuh bisa kita usahakan. Usahanya dengan apa caranya kita meninggal tuh. Ya rajin-rajin ke masjid. Siapa tahu Israel mencabut kita pas rahatan di masjid. Nah, bagus kalau rajin-rajin baca Quran. Siapa tahu Israel mencabut kita rahatan membaca Al-Quran. Nah, jadi caranya bisa kita usahakan. Tapi kalau takdir meninggalnya itu tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Sama orang misalnya bunuh diri, nah kayak hendak bunuh diri. Rasa pumput sudah pikiran nah. Rasa patah hati benar sudah lalu hendak bunuh diri. Ambil tali, gantung. Umun ujar Allah balum saatnya lagi meninggal. Kawa tertolong nakai. Tapi kalau jar Allah meninggal nih kan ada nang guring aja sekalinya selajur ya lo kada bebangun lagi.
ada pengumumannya dilanggar. Nah itu tadi. Jadi takdir yang tidak bisa dirubah itu. Jadi jenis kelamin kita yang sudah ditetapkan Allah itu tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian jodoh kita, kemudian kematian kita, nah itu tidak bisa dirubah. Nah sampai situ dulu pembelajaran kita, mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik. Salah khilaf mohon maaf. Nanti tugas ibu tuliskan di deskripsi pesan WA. Selamat menikmati liburan hari ini. Besok kita ketemu lagi di sekolah insya Allah. Tetap semangat belajar, tetap optimis bahwa kita akan jadi orang sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.